Shalom alaihim bisem Yesuwaha Masiyah. Assalamualaikum warabani Isa al-Masih Yi Yesu Jidu Deming Yi Ansin True God Jesus Christ bless you all. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, Pendeta Tan Hoi Nai, mau membuat edukasi menjawab pertanyaan dalam bingkai Indonesia Pancasila, saling menghargai, saling menghormati, dan edukasi yang saya sampaikan hanya berdasar Alkitab. Saya mendapat suatu pertanyaan yang cukup sulit, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya harus menjelaskan dengan hanya memakai Alkitab atas pertanyaan ini. Begini, beriman kepada Injil, beriman kepada Yesus. Apakah pengakuan kami harus diubah? Pengakuan iman di dalam bahasa lain sering disebut rukun iman. Beriman pada Injil artinya beriman pada Yesus. Apakah rukun iman atau pengakuan iman kami harus diubah? Sekali lagi, saya memberi edukasi ini dalam bingkai Indonesia Pancasila, saling menghargai, saling menghormati, dan saya hanya menjawab memakai Alkitab. Inilah pengakuan atau rukun iman kami, katanya begitu ya. 1. Kami beriman pada kitab Taurat Nabi Musa. Oh, boleh. Silahkan Anda beriman kepada kitab Taurat Musa. Boleh, dan itu benar karena memang Taurat itu kitabnya Musa di dalam Lukas 24 ayat 44. Nomor 2, kami juga beriman kepada kitab Mazmur Daud, sering disebut Zabur. Oh, boleh. Dan itu benar, karena memang Mazmur atau Anda sering menyebut Zabur, memang kitabnya Daud. Lalu ini yang nomor 3. Kami juga beriman kepada kitab Injil Nabi Isa atau Yesus. Nah, kalau yang ini salah. Sebab Injil sama sekali bukan kitab. Kalau begitu, kalau Injil itu bukan kitab, lalu apa, Pak Pendeta Tan? Ya, Injil adalah Yesus Kristus Tuhan Allah itu. Di dalam Alkitab setidaknya ada 11 atau 11 istilah tentang Injil. Satu-satu akan saya jelaskan ya. Nomor 1, Injil Kerajaan Allah. Ya, Matius 4 ayat 23, artinya Yesus Kristus itu Allah di dalam kerajaannya di surga. Makanya disebut Injil Kerajaan Allah. Yesus sebagai Allah di dalam kerajaan Allah. Nomor 2, Injil Kerajaan Surga. Matius 9 ayat 35, artinya Yesus itu sebagai Allah yang duduk di tata surga disembah. Nomor 3, Injil Yesus Kristus Anak Allah. Markus 1 ayat 1, artinya Yesus Kristus itu anak Allah yang fisik ya, manusia di bumi. 1-33 tahun. Nomor 4, Injil Allah. Markus 1 ayat 14, dan ada banyak ayat yang lainnya, artinya Injil Allah itu Yesus adalah Gusti Allah itu. Kemudian nomor 5, Injil Yesus, Kisah 8:45, artinya Yesus ini benar-benar Yesus, bukan Yesus yang lain, di dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Nomor 6, Injil anaknya, Roma 1 ayat 9, artinya Yesus itu sebagai anak Allah, anaknya pada saat manusia berumur 1-33 tahun. Nomor 7, Injil Kristus, Roma 15 ayat 19, artinya Yesus itu Kristus, Yesus itu Tuhan Allah itu, Rab ya, Allah dan Rab itu.
Nomor 8, Injil yang lain. 1 Korintus 11 ayat 4 artinya Yesus yang lain, ya. Jadi ada juga Yesus yang lain. Nomor 9, Injil diberitakan ke Abraham. Galatia 3 ayat 8 artinya Yesus yang roh, bukan kitab ya. Injil diberitakan ke Abraham itu bukan kitab, tapi Yesus yang roh diberitakan kepada Abraham sebagai Melkisedek. Kejadian 14 ayat 17 sampai 20 ya. Terus Injil diberitakan kepada Abraham. Ini linknya juga Ibrani 7 ayat 1 sampai 3. Nomor 10, berita Injil. Efesus 3 ayat 6 artinya jemaat Yesus Kristus. Ada setidaknya 4 ayat yang menulis tentang berita Injil yang artinya jemaat Kristus. Nomor 11, Injil yang kekal. Wahyu 14 ayat 6 artinya Yesus Kristus yang kekal, Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Jadi bagaimana? Apakah keimanan ya kami percaya kepada Injil ya? Itu artinya kami percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah, sebagai Allahu Ahad wa Rabbani. Jadi kalau Anda beriman atau percaya kepada Injil, itu Anda bukan percaya kepada kitab, tetapi percaya kepada Allahu Ahad wa Rabbani Isa Al-Masih. Jadi bagaimana? Apakah mau direvisi atau diubah ya? Shalom Pendeta HTD. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya sudah menjelaskan dengan secara alkitabiah apa itu Injil. Injil itu sama sekali bukan kitab. Kalau Anda beriman pada Taurat, it's okay karena Taurat itu kitab. Anda beriman kepada Zabur atau Mazmur, it's okay karena Mazmur itu memang kitab. Tapi begitu Anda beriman kepada Injil, yang Anda berpikir Injil itu kitab, salah. Injil adalah Yesus Kristus Allahu Ahad wa Rabbani itu. Jadi bagaimana? Mau direvisi atau bagaimana? Ya, semua silahkan. Saya sudah menjelaskan, mengedukasi dengan ayat Alkitab. Tidak bisa dibantah, tidak bisa. Ya, jadi Injil itu tidak pernah kitab. Monggo, kalau Anda beriman pada Injil ya monggo. Ya, tapi Injil yang kitab, nggak pernah ada Injil kok kitab. Injil itu Gusti Yesus, Allahu Ahad wa Rabbani itu. Ya, monggo ya. Silakan ya. Saya kan sudah memberitahu. Semua ayatnya, dukungan ayat ada semua. Tidak pernah ada satupun di Alkitab Injil itu artinya kitab. Tidak pernah ada satupun. Ya. That it, kita Indonesia, kita Pancasila, itulah edukasi dari saya dengan hanya berdasar ayat Alkitab. Semua terpulang kepada saudara-saudaraku ya, yang mengimani itu, yang jelas Injil tidak pernah kitab. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus saling menghargai, saling menghormati. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.